Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua kami yang setia mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita tentang 1. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peristiwa dalam teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat, menuliskan urutan peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan isi teks. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Nomor 1, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ayo, perhatikanlah contoh membuat peta pikiran berikut ini. Bacalah teks berikut. Manfaat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, misalnya PLTA Jatiluhur. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuh dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak merasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, perhatikan ini manfaat air. Manfaat air bagi manusia: minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan menghasilkan listrik pada PLTA. Juga manfaat air, hewan memanfaatkan air untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuhnya, dan sebagai tempat tinggal bagi hewan air. Sedangkan tumbuhan air bermanfaat untuk membantu dalam proses fotosintesis. Ciri-ciri air bersih: tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kebersihan air haruslah terjaga. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran berikut, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan
dengan membaca teks secara saksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewatkan atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom paragraf atau peta pikiran. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai biasanya ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama puncak Jaya Wijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah contoh peristiwa dalam teks mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Peristiwa penting pada teks mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Siapa saja yang terlibat dalam suku Dani di Papua peristiwa tersebut? Berikut adalah cara membuat peta pikiran untuk menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. 1. Tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Nah, perhatikan jenis usaha masyarakat Indonesia. Perindustrian, pengertian kegiatan memproses atau mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Ciri-ciri: 1. Menghasilkan barang. 2. Membutuhkan alat produksi, modal, dan tenaga kerja. Yang ketiga, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perdagangan, pengertian: semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri: 1. Menjual barang kepada konsumen. 2. Membutuhkan modal, alat transportasi, dan tempat penyimpanan barang. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penjualan barang. Terus jasa, pengertian: segala aktivitas yang ditawarkan kepada konsumen. Ciri-ciri: 1. Menghasilkan pelayanan kepada konsumen. 2. Membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Sekarang kita menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks adalah sebagai berikut. 1. Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. 2. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. 3. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. 4. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin peta pikiran atau diagram alir. Yang kelima, tuliskanlah peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Ayo perhatikanlah contoh menuliskan peristiwa penting yang terdapat pada teks. Peristiwa penting pada teks. Tahapan siklus air. Mengapa peristiwa tersebut selalu terjadi secara terus-menerus? Karena siklus air memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Peristiwa siklus air terjadi karena adanya panas matahari sehingga terjadi penguapan air. Apa saja tahapan yang terjadi pada peristiwa siklus air tersebut? Tahapan peristiwa siklus air yaitu evaporasi
atau penguapan yaitu proses perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Kondensasi yaitu pengembunan, dan presitipasi atau hujan. Sekarang kita mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki keragaman jenis seperti artikel, tajuk, rencana opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan, atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Saya ulangi, atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita selalu punya tugas, ya. Tugas kita dari buku Bupena 5D, halaman 9 dan 10 nomor 1. Saya ulangi, tugas kita nomor 1 dari buku Bupena 5D, halaman 9 dan 10 nomor 1. Nomor 2, buku pena 5D halaman 29, muatan bahasa Indonesia nomor 2, 3, 4, dan 5. Semoga kelas 5A mengerjakannya dengan bagus dan pengirimannya harus juga bagus. Oke, sekian dan terima kasih.